Dinosaurus merupakan salah satu makhluk paling menarik yang pernah hidup di bumi. Sayang sekali nggak ada Jurassic Park beneran, di mana kita bisa melihat hewan-hewan menakjubkan ini menjadi hidup. Tapi kita sebenarnya hidup berdampingan dengan beberapa makhluk yang sama tuanya dengan dinosaurus, seperti buaya dan hiu. Mereka nggak banyak berubah sejak kemunculannya jutaan tahun silam. Akan tetapi sebagian besar dinosaurus nggak selamat saat asteroid menghantam bumi. Bisa dibilang asteroid semacam tombol riset raksasa untuk planet ini. Setelah menghantam bumi, penjelajah luar angkasa ini memusnahkan hampir semua makhluk hidup. Langit tertutup abu yang menghalangi sinar matahari. Ini berarti tanaman tidak bisa tumbuh sehingga banyak herbivora yang kelaparan. Akibatnya mereka harus mengubah pola makan dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Hal ini memaksa beberapa dinosaurus menempuh jalan hidup baru, berubah menjadi hewan modern yang kita kenal sekarang. Seandainya asteroid itu mengubah jalurnya sedikit saja, dinosaurus pasti akan tetap menjadi spesies yang dominan. Jadi, apa yang akan terjadi andai dinosaurus masih hidup? Pertama, evolusi akan berlangsung secara berbeda bagi mereka. Mungkin selama jutaan tahun, manusia nggak berevolusi untuk menduduki puncak rantai makanan. Bayangkan sebuah dunia di mana dinosaurus masih ada sampai sekarang. Jika dinosaurus berevolusi seperti halnya manusia, maka kita harus bersaing dengan mereka. Ada banyak spesies manusia, tapi Homo sapiens alias kita yang bertahan. Dino humanoid atau dinoid akan menjadi tampak aneh. Tentu saja penampilan mereka akan berbeda, lebih mirip reptil daripada kita. Ukuran otak mereka pun akan berbeda, dan secara fisik mereka akan lebih besar dan lebih kuat. Menyandingkan manusia dan dinoid akan sangat menarik. Dinoid memiliki sisik, bukan kulit seperti manusia, dan giginya lebih tajam. Mereka mungkin nggak punya 5 jari di masing-masing tangan, dan kukunya berupa cakar yang tajam. Kita nggak tahu seperti apa suara mereka, tapi kemungkinan besar parau seperti buaya. Penglihatan dinosaurus sangat baik dibandingkan mamalia, jadi kemungkinan dinoid memiliki mata yang besar. Populasi bumi telah mencapai 8 miliar orang dan kita telah mengubah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kita. Dengan demikian, jika dinoid menjadi makhluk yang dominan, maka kondisi lingkungan akan disesuaikan untuk mereka. Bicara soal ciri-ciri fisik, para ilmuwan memprediksi seperti apa bentuk dinoid jika berevolusi menjadi makhluk cerdas yang berjalan tegak dan memiliki ibu jari berlawanan arah. Jempol ini penting dalam evolusi karena membantu manusia mulai menggunakan alat-alat untuk membela diri dan berburu. Makhluk ini mungkin nggak terlihat seperti reptil pada umumnya dan penampilannya mungkin nggak menarik, tapi seandainya dinosaurus berevolusi, makhluk ini bisa jadi teman sekelas atau rekan kerjamu. Nggak semua dinosaurus sama seperti yang ditunjukkan oleh fosil-fosil mereka. Beberapa berukuran raksasa, sementara yang lain menyerupai hewan modern. Dinosaurus terbesar yang hidup di darat adalah Titanosaurus, meskipun ukurannya hanya perkiraan kasar berdasarkan fosil tulangnya. Diperkirakan dinosaurus ini memiliki panjang sekitar 37 meter dan hidup antara 100 hingga 95 juta tahun yang lalu. Saking besarnya, beratnya setara dengan 18 ekor gajah modern. Ada berbagai jenis dinosaurus di seluruh dunia, di berbagai zaman, iklim, dan lanskap yang berbeda. Namun, hanya segelintir yang diketahui berukuran raksasa. Tapi meskipun unggul dalam ukuran tubuh, ukuran otak mereka nggak terlalu besar. Beberapa dinosaurus yang paling terkenal, seperti Allosaurus dan Stegosaurus, memiliki otak yang sangat kecil seperti aku. Yang berarti hampir mustahil bagi mereka untuk berevolusi menjadi makhluk yang cerdas. Begitu ya rupanya. Pada akhir zaman kapur, T-Rex berkeliaran di daratan. Dinosaurus ini memiliki otak yang lebih besar daripada rekan-rekan Allosaurusnya yang hidup jutaan tahun sebelumnya. Meski begitu, berat otak T-Rex kurang dari setengah kilogram, sedangkan otak manusia hampir seberat 1,3 kilogram. Mungkin akan menarik untuk melihat T-Rex berevolusi menjadi makhluk cerdas dengan ibu jari berlawanan pada tangan mungilnya. Berbeda dengan anggapan kebanyakan orang, T-Rex sebenarnya cukup lambat dan manusia bisa berlari lebih cepat darinya. Jadi kita tahu bahwa di zaman modern ini mereka nggak akan ikut serta dalam kompetisi olahraga yang melibatkan lari.
Kita tahu ada dinosaurus herbivora dan karnivora, tapi sepanjang evolusi mereka, ada satu hal yang tetap sama, yaitu ukuran otak mereka yang kecil. Dinosaurus lainnya juga ada seperti yang berkaki panjang dan bertanduk, bagaimanapun mereka tetap berada di puncak rantai makanan, bahkan ketika mamalia kecil muncul sebagai cameo. Perlu kita ingat bahwa ketika asteroid menghantam dan memusnahkan dinosaurus, mamalia mengambil alih posisi mereka. Seandainya dinosaurus dan mamalia sama-sama mendominasi rantai makanan dan mengikuti jalur yang sama dalam evolusi mereka, maka realitas kehidupan akan sangat berbeda dengan yang kita hadapi saat ini. Dinosaurus akan memiliki otak yang lebih besar dan bersaing dengan manusia untuk menjadi makhluk terpintar. Salah satu alasan kenapa manusia dan burung beo bisa berbicara adalah karena kekuatan dan bentuk lidah kita. Dinosaurus yang sudah berevolusi akan punya bentuk tengkorak yang berbeda, menyesuaikan bentuk lidah tersebut jika ingin berbicara seperti manusia. Salah satu alasan manusia bisa sampai pada kondisi seperti sekarang adalah karena kita berevolusi untuk berdiri tegak guna mendeteksi predator. Ini salah satu tantangan yang harus kita atasi untuk bisa bertahan hidup. Lalu, apa tantangan yang harus dihadapi dinosaurus jika mereka sudah menjadi makhluk paling dominan? Beberapa dinosaurus berotak besar memiliki kaki yang panjang, yang berarti mereka bisa berlari cepat, mendeteksi pemangsa, dan mengambil makanan yang tanpa kaki panjang akan sulit dijangkau. Jalur evolusi mereka akan sangat berbeda dengan manusia atau bahkan mungkin lebih maju. Otak mereka bisa saja berevolusi menjadi sesuatu yang mengesankan. Mereka bisa menjadi lebih pintar dari kita dan punya refleks yang lebih cepat. Bayangkan dinosaurus yang menemukan gravitasi, bukan Isaac Newton. Atau dinosaurus yang menulis drama dan puisi lebih baik dari William Shakespeare. Bayangkan dinosaurus memiliki pengetahuan kreatif untuk menghasilkan karya seni terbaik dalam sejarah. Musik dan film akan berpusat pada budaya dinosaurus dan mode akan terlihat sangat berbeda. Kita akan hidup damai dengan dinoid, tapi tetap bersaing dengan mereka. Piala Dunia akan menampilkan dinosaurus dan manusia yang bermain untuk tim nasional mereka, tapi klub-klub hanya akan diperkuat manusia atau dinosaurus saja. Beberapa profesi akan didominasi oleh satu spesies saja, dan pekerjaan yang lebih menguras fisik akan diambil alih oleh dinosaurus seperti buruh atau penjaga keamanan. Pada akhirnya, dinosaurus akan mengambil alih dunia. Karena secara fisik lebih kuat daripada manusia dan memiliki lebih banyak keunggulan dibandingkan kita. Di sisi lain, manusia harus mencari cara untuk mengimbangi dinosaurus. Mamalia memiliki jalur evolusi yang berbeda di mana mereka tidak pernah menjadi binatang super raksasa seperti halnya dinosaurus. Sebaliknya, otak mamalia terus berkembang dan bertambah besar, tapi meskipun manusia adalah makhluk terpintar di planet ini, kita nggak memiliki otak terbesar. Hewan seperti orca, paus, gajah, dan kera punya otak yang lebih besar. Lantas kenapa kita lebih pintar dari mereka? Jawabannya adalah kita tidak tahu. Otak adalah organ paling kompleks yang kita miliki dan kita hanya tahu sedikit tentangnya. Kita nggak tahu persis kenapa otak kita begitu kompleks atau kenapa cara kerjanya seperti itu. 1994, saat itu gelap, jadi tidak ada yang melihat dua siluet yang membuka pintu keluar darurat dari kompleks kubah kaca di Arizona yang dikenal sebagai Biosfer 2. Mereka bertekad untuk membebaskan 7 orang yang terkurung di dalamnya selama sebulan, mempertaruhkan nyawa mereka atas nama sains. Misi tersebut berhasil, namun mereka harus berhadapan dengan tuduhan masuk tanpa izin dan vandalisme. Pengacau itu adalah Abigail Elling dan Mark Van Tillo. Mereka adalah salah satu dari 8 iblis malang pertama yang tinggal di tempat itu sebagai kelinci percobaan. Dan mereka tidak ingin orang lain mengalami kengerian yang sama seperti yang mereka alami. $150 juta dihabiskan untuk melihat apakah manusia dapat menciptakan kondisi kehidupan yang cocok di planet lain seperti Mars. Untuk melakukan hal ini, para ilmuwan membangun dunia mini dengan lebih dari 3.000 spesies tanaman dan hewan. Biosfer 2 adalah habitat seluas 3 hektar yang tertutup rapat, lengkap dengan hutan hujan mini, pantai pribadi dengan terumbu karang, padang rumput sabana, rawa-rawa, dan bahkan gurun. Antara tahun 1991 hingga 1993, tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari tempat itu. Kelompok yang terdiri dari 8 orang yang terkurung di dalam itu menyebut diri mereka Biospherians.
mengenakan pakaian seperti Star Trek, menanam makanan mereka sendiri, dan menghirup udara mereka sendiri. Mereka memulai dengan harapan tinggi dan sarapan ala hotel bintang 5, namun keadaan berubah menjadi lebih kelam setelah beberapa bulan. Seluruh tim kelaparan dan berubah menjadi oranye. Di Biosphere 1, yang merupakan bumi yang sebenarnya, kamu dapat memesan pizza dalam 2 menit. Tapi di dalam Biosphere 2, mereka membutuhkan waktu 4 bulan untuk membuat margarita. Mereka harus memanen gandum untuk adonan dan memerah susu kambing untuk keju. Tujuannya adalah untuk benar-benar mandiri, dan mereka menjadi bagian dari atmosfer secara harfiah. Ketika mereka mengembuskan napas, CO2 memberi makan ubi jalar yang mereka tanam. Dan ubi jalar itu menjadi bagian dari mereka karena mereka pada dasarnya memakan karbon yang sama berulang kali. Mereka makan ubi jalar begitu banyak sehingga kulit mereka berubah menjadi oranye karena kelebihan beta-karoten. Situasi yang tampak lucu pada saat itu menyoroti masalah besar. Hasil panen di Biosphere 2 sangat mengecewakan dan para kru kelaparan. Mereka menjadi gila karena kelaparan dan saat-saat kemarahan yang tiba-tiba membuat mereka melakukan hal-hal yang patut disesali, seperti mencuri pisang dari gudang bawah tanah. Pada suatu saat, lemari pendingin harus dikunci. Selama 6 bulan pertama, masing-masing dari mereka kehilangan berat badan antara 8 hingga 26 kg. Setiap hari seseorang bertugas menimbang makanan segar untuk juru masak, mencatat informasi tentang nutrisi ke dalam komputer untuk memastikan para kru mencapai target kalori, protein, dan lemak yang direkomendasikan. Awalnya, makanan disajikan secara prasmanan, namun ketika para kru semakin lapar, para juru masak mulai membagi makanan mereka dengan cermat ke dalam porsi yang sama. Makanan mereka kebanyakan ubi jalar, wortel, buah-buahan, dan sesekali daging pada hari Minggu. Diharapkan dapat membuat mereka tetap bertahan selama 80 jam kerja per minggu yang melelahkan dengan kerja fisik yang berat. Para Biosperian meninggalkan setiap waktu makan dalam keadaan lapar. Dan mereka terus bermimpi tentang hamburger McDonald's, sushi, Snickers bar, dan kue keju. Udara di sana hampir habis. Seluruh tempat itu benar-benar tertutup rapat dengan kaca dan baja di bagian atas dan lantai baja yang kokoh di bawahnya. Para manajer memastikan untuk memeriksa semua yang masuk agar menghindari bahan sintetis yang mengeluarkan gas berbahaya. Ruang tamu dilengkapi dengan wall dan kayu, dan mereka tidak bisa menggunakan deodoran kimia atau meniup lilin ulang tahun. Biosperians mengandalkan makanan yang mereka tanam dan hutan hujan mini mereka untuk menghasilkan oksigen yang cukup untuk bertahan hidup. Namun, mereka kehilangan oksigen dengan sangat cepat, tenggelam dalam emisi karbon dioksida mereka sendiri, dan yang terburuk, mereka tidak tahu mengapa. Dengan 9 bulan percobaan yang tersisa, kadar oksigen telah turun dari 21% menjadi sekitar 15%, yang terasa seperti tinggal di puncak gunung Fuji. Mereka merasa tidak enak, pada dasarnya menyeret diri mereka sendiri di sekitar biosfer. Mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan sebuah kalimat tanpa berhenti untuk mengambil napas. Kemudian sleep apnea mulai menyerang, dan beberapa dari mereka terbangun dengan terengah-engah. Untuk menurunkan tingkat karbon di dalam Biosfer 2, mereka mencoba beberapa langkah putus asa, seperti menanam tanaman seperti orang gila, mengurangi penyiraman tanah sebanyak mungkin, dan bahkan berhenti mengolah tanah. Tidak ada yang berhasil, jadi semua orang setuju bahwa mereka telah mencapai titik terendah dan meminta bantuan. Truk berpendingin datang untuk memompa oksigen murni ke Biosfer 2. Begitu gas mulai mengalir, mereka tertawa terbahak-bahak dan mulai berlarian. Ekosistem menjadi sangat berantakan. Burung kolibri dan lebah madu lenyap setelah beberapa bulan, sehingga tanaman tidak lagi mengalami penyerbukan. Cacing dan tungau menyerang tanaman, dan kecoa mengambil alih. 4 spesies kecoa dibawa masuk untuk mendaur ulang bahan organik, tetapi kecoa rumah tangga biasalah adalah penyintas sesungguhnya. Kecoa-kecoa itu entah bagaimana menyelinap masuk dan berkembang biak menjadi ancaman serius bagi tanaman. Pada malam hari, dapur dibanjiri kecoa segera setelah lampu padam. Untuk mengatasi serangan kecoa, kelompok ini mengolesi cangkir kopi dengan pelumas dan menaruh potongan pepaya di dalamnya sebagai umpan. Kecoa-kecoa akan memanjat ke dalam, tetapi mereka tidak bisa memanjat sisi-sisi yang licin untuk melarikan diri. Lapar, kekurangan oksigen, berurusan dengan serangga-serangga, itu sudah cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Perdebatan sengit menyebabkan gelas dilempar dan orang diludahi.
Akhirnya seluruh kelompok terpecah menjadi dua. Mereka berhenti berbicara dan bisa berjalan saling berpapasan di lorong-lorong tanpa melakukan kontak mata. Separuh dari mereka menginginkan lebih banyak makanan dan oksigen untuk melanjutkan penelitian dengan bermartabat. Sementara separuh lainnya percaya bahwa mereka bisa bertahan hidup tanpa bantuan dari luar, tidak peduli berapapun biayanya. Sebenarnya, ruang yang disegel itu telah dibobol jauh sebelum semua itu terjadi. Hanya 2 minggu setelah mereka masuk ke dalam, seorang biospherian bernama Jane Pointer memotong ujung jarinya dalam sebuah kecelakaan saat memasak nasi. Dr. Missy mencoba menjahit ujung jarinya kembali tapi tidak berhasil, dan jarinya menghitam dalam beberapa hari. Dia pergi ke rumah sakit di luar untuk menjalani operasi dan beberapa jam kemudian, dia menyelinap kembali ke dalam, membawa tas ransel yang penuh dengan persediaan seperti komponen komputer dan film berwarna. Para wartawan baru mengetahui pengiriman diam-diam itu berbulan-bulan kemudian, dan karena itu, banyak orang yang mempertanyakan kredibilitas seluruh eksperimen tersebut. Media memperlakukan eksperimen ini seperti reality show, dengan menyebutnya sebagai hiburan ekologis yang trendy. Berita utama di seluruh dunia membuat seolah-olah mereka berada di ambang kehilangan nyawa, sampai-sampai keluarga mereka khawatir dan menelepon biospherians untuk memeriksa apakah mereka benar-benar baik-baik saja. Kelompok ini merasa seperti berada di kebun binatang manusia dengan turis-turis yang datang dari jauh untuk mengintip ke dalam kandang kaca. Dalam 6 bulan pertama saja, lebih dari 150.000 orang mengunjungi tempat itu. Biosphere 2 akhirnya menjadi lelucon budaya pop, menginspirasi film komedi berjudul Biodome dan beberapa dekade sketsa lucu. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa tidak ada satupun dari mereka yang berhenti dari eksperimen dan keluar dari pintu depan. Ya, tidak ada satupun dari para pecinta lingkungan yang ingin menjadi orang pertama yang mengakui bahwa hal ini terlalu berat untuk ditangani. Ditambah lagi, mereka semua masih berharap bahwa mereka bisa memecahkan teka-teki membangun bumi nomor 2. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan 7 ton oksigen yang hilang. Oksigen tersebut telah diserap oleh beton. Meskipun terengah-engah sepanjang waktu mungkin tampak seperti tantangan terbesar yang mereka hadapi, para biospherians mengatakan bahwa belajar bagaimana menghadapi orang-orang di lingkungan tertutup lebih sulit lagi. Sepertinya percobaan itu gagal besar, tetapi kelompok itu belajar banyak pelajaran berharga. Mereka membuktikan bahwa ekosistem tertutup dapat bekerja selama bertahun-tahun. Mereka berkontribusi pada penelitian tentang restorasi terumbu karang, dan peternakan mereka menunjukkan bahwa produktivitas tinggi dan daur ulang nutrisi penuh dapat dicapai tanpa bahan kimia beracun. Jika kamu bertanya-tanya, ini bukanlah akhir dari kompleks kaca. Misi kedua di dalam Biosphere 2 berlangsung pada bulan Maret 1994. Sekarang, kamu bisa kembali ke awal video untuk memahami bagaimana hal itu berhasil. Ini Luca. Nama ini singkatan dari Last Universal Common Ancestor, atau moyang dari segala organisme. Ini bakteri dan nggak ada yang tahu bentuk persisnya kayak apa. Tapi setidaknya genetika membantu kita menemukannya. Semua makhluk hidup punya kode genetiknya sendiri. Bayangin ini sebagai buku. Cuma 4 huruf yang tertulis dalam buku ini. A, T, C, dan G. 4 huruf ini menghasilkan 64 kata. Masing-masing terdiri dari 3 huruf. Dan urutan kata-kata ini adalah kode genetik. Aku, kamu, kaktus di ambang jendelamu, laba-laba di dinding, anjing yang di luar itu. Ya, kita semua kerabat, sebab gen kita ditulis dengan bahasa yang sama. Misalnya, teks dalam buku kode manusia dan simpanse cuma berbeda 1%. Luca hidup 4,5 miliar tahun sebelum kamu menonton video ini. Bakteri ini adalah benih, dan pohon kehidupan di bumi telah tumbuh dari benih itu. Ini bukan yang pertama, tapi semuanya berawal dari sini. Planet ini telah berubah. Awalnya cuma ada lautan, lalu muncul tanah kering. Gunung-gunung berdiri dan roboh. Kemarau diikuti oleh zaman es. Kehidupan di atasnya berubah bersama planet ini. Pada awalnya, organisme bersel tunggal muncul, tapi miliaran tahun kemudian, hidup menjadi jauh lebih kompleks. Kelihatanlah ya, 600 juta tahun lalu, permukaan bumi mirip kayak di film sci-fi terkenal. Kehidupan baru ada di laut, dan dalam bentuk hewan-hewan misterius dengan rentang ukuran dari sekecil korek api sampai sebesar hiu modern. Bentuk hewan-hewan ini mirip daun, selimut hidup, pita kain, atau kantong berisi jeli.
Letusan Kambrium terjadi 540 juta tahun lalu. Spesies tumbuh lebih bervariasi. Banyak di antaranya yang sekarang punya kepala dan ekor, dan itu membantu mereka bergerak dalam air. Nenek moyang ikan, amfibi, lobster air tawar, serangga, dan laba-laba modern muncul. Makhluk-makhluk ini masih mirip monster dari film horor. Semua kehidupan terpusat di air, tapi itu nggak lama. 500 juta tahun lalu, tumbuhan muncul di darat. Amfibi pun beralih ke darat. Ilmuwan percaya amfibi pertama adalah Varioscorpio venator, nenek moyang dari semua kalajengking modern. Meski kedengarannya aneh, biji-bijian baru muncul 350 tahun lalu. Sebelum itu, semua tumbuhan nggak berbiji. Sedang bunga baru menyegarkan pandangan mata 220 juta tahun kemudian. Lalu datanglah makhluk favorit banyak orang. Dinosaurus memasuki tahap evolusi 240 juta tahun lalu. Baik itu pemakan daging dan tumbuhan, hidup di darat dan di udara, besar dan kecil, dinosaurus menguasai planet ini selama jutaan tahun. Tapi dalam bayang-bayang kadal raksasa, muncullah hewan-hewan aneh. Hewan-hewan ini tertutup bulu dan menyusui anak-anaknya. Mereka adalah mamalia pertama yang menyerupai musang, tikus, dan kucing modern sekaligus. Kemungkinan besar, mereka adalah hewan malam yang hidup di pohon-pohon. 66 juta tahun lalu, dinosaurus punah, tapi burung tetap ada. Ya, burung adalah keturunan dinosaurus. Dan 10 juta tahun kemudian, primata pertama datang. Lemur purba mungkin keturunan langsungnya. Melesat ke 5 juta tahun lalu, primata mirip manusia telah mendiami Afrika. Hewan-hewan liar bukan satu-satunya masalah mereka sekarang. Iklim menjadi lebih dingin, makanan langka, dan bersembunyi di pohon jadi makin sulit. Hawa dingin adalah masalah universal saat itu. Gletser-gletser besar muncul di planet ini, menyerap banyak sekali air. Rimba berubah menjadi sabana. Hominid awal beradaptasi untuk bertahan dalam lingkungan baru. Kelaparan mendorong kera keluar dari hutan menuju ruang terbuka. Di sini ada makanan, tapi bahaya mengintai di mana-mana. Perlahan-lahan, primata belajar berjalan dengan kaki belakang. Ini membantu mereka lebih cepat melihat musuh dan lebih mudah bergerak di antara rerumputan tinggi. Dengan kedua tangan yang bebas, mereka bisa mengirimkan isyarat kepada kerabat atau melempar batu. Lama tinggal di sabana mengubah mereka menjadi hominin, belum berupa manusia, tapi juga bukan lagi hewan. Primata yang enggak meninggalkan rimba menjadi nenek moyang simpanse. Itu sebabnya kita mirip banget sama mereka. Evolusi manusia bukanlah lini masa sederhana. Bayangkan sebuah acara dengan lusinan musim yang tayang secara paralel, tapi saling tumpang tindih. Tiap musim mengisahkan cerita hominid tertentu. Para ilmuwan sepakat untuk menamakan hewan itu primata. Sederhananya, manusia, kamu, aku, orang tua, dan teman-temanmu. Homo sapiens. Dan cuma kita satu-satunya spesies jenis ini. Tapi masalahnya, seluruh episode acara itu hilang dan sebagian adegan penting telah dipotong dari alurnya. 2,4 juta tahun lalu, sebagian hominin berevolusi menjadi manusia yang pertama. Mereka disebut Homo habilis atau manusia terampil. Tingginya mirip simpanse modern dan mereka membuat alat-alat primitif dari batu. Maka, serial itu dinamakan awal mula evolusi. Homo ergaster atau manusia bekerja muncul antara 1,8 sampai 1,5 juta tahun lalu. Manusia jenis ini tahu cara membuat peralatan dan mereka adalah pelari yang sangat andal yang menjadikannya pemburu hebat. Homo ergaster pasti bisa mengajarkan 1-2 hal kepada atlet profesional modern. Spesies ini hidup dalam kondisi kekeringan parah dan kehilangan hampir semua bulu tubuhnya. Kemungkinan besar, Homo erectus atau manusia berjalan tegak muncul di Afrika kira-kira di saat yang sama. Tapi merekalah yang pertama kali pergi ke Asia. Para ilmuwan berselisih pendapat apakah spesies ini dan selusin hominid lain saling berevolusi atau berkembang secara paralel. Homo sapiens muncul sekitar 300.000 tahun lalu. Setelah 200.000 tahun, nenek moyang kita meninggalkan Afrika dan menghuni seluruh dunia. Perubahan iklim menjadi lampu hijau bagi mereka untuk bermigrasi. Di saat yang sama, Afrika berubah menjadi padang gersang dan nenek moyang kita melanjutkan pencarian makanan. Di tanah tak dikenal, mereka juga bertemu dengan orang lain. Neanderthal hidup di Eropa dan Asia Barat.
Karena gletser, Eropa tampak seperti freezer, tapi Neanderthal merasa nyaman. Hidung besar mereka bisa menghangatkan udara dingin yang memasukinya, dan otot-otot serta stamina mereka membantu mereka berjalan di salju. Manusia Solo hidup di Indonesia modern, dan di dekatnya, di Pulau Flores, orang-orang luar biasa dan soliter berevolusi. Secara harfiah, mereka dijuluki Hobbit. Bobot mereka sekitar 25 kg dan tingginya cuma sekitar 1 meteran. Tapi nggak kayak kawannya yang suka duduk di dekat perapian dan suka ketenangan. Manusia sebenarnya ini adalah para pemburu sejati. Pada tahun 2010, arkeolog menggali Gua Denisova, Siberia. Di sini para ilmuwan menemukan sebagian jari milik hominid yang belum dikenal sains. Mereka menamakannya Denisovan. Tapi 1000 tahun sejak masa Denisovan, semua homo, kecuali Homo sapiens, telah punah. Kita bukan yang terkuat atau tercepat, tapi komunikasi sangat membantu. Homo sapiens berbicara, merencanakan masa depan, dan saling bertukar ide. Otak manusia pertama gak beda dengan otak kita, tapi kemampuan kognitif kita berbeda. Mereka nggak begitu pandai mengingat hal-hal baru, berkomunikasi satu sama lain, dan membahas berbagai fenomena dan objek. Otak Homo sapiens fleksibel. Berkat hal ini, manusia purba berangsur-angsur beradaptasi terhadap kondisi baru dan berubah karena pengalaman. Para paleontolog menyatakan Homo erectus memakai kapak batu yang sama selama jutaan tahun. Rekan sapiennya nggak pernah berdiam diri dan terus memperbaiki peralatan mereka. Mereka menghasilkan busur dan panah, jarum untuk menjahit pakaian, mata kail untuk memancing, dan pisau dari batu. Mereka menerangi gua-gua bukan cuma dengan api, tapi juga dengan lampu minyak primitif. Mereka terus berevolusi, bahkan hingga sekarang. Perkembangan kita sebagai satu spesies dipengaruhi oleh lingkungan, bahan makanan, dan teknologi modern. Misalnya, 40.000 tahun lalu, tinggi rata-rata manusia kira-kira 183 cm. Tubuh kita mengecil dalam 1000 tahun belakangan, tapi sekarang manusia menjadi lebih tinggi lagi. Para peneliti percaya ini berkat nutrisi dan kesehatan yang membaik. Sekarang orang-orang paling tinggi tinggal di Belanda. Tinggi badan mereka mirip dengan Homo sapiens pertama. Otak kita juga menyusut loh. Otak manusia masa lalu lebih besar 10%. Bagi manusia pertama, survival adalah masalah terpenting. Sekarang ini, kebanyakan orang hidup dalam keadaan aman. Jadi mungkin itu sebabnya otak kita terus mengecil. Ya, otakku juga begitu.